mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Halo, shalom anak-anakku yang aku kasihi, siswa-siswi kelas 7 yang sangat ibu banggakan. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa bertemu, masih bisa belajar. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua patut kita syukuri, kita patut berbangga hati karena Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita. Kita masih bernafas, kita masih sehat, kita akui itu semua adalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Baik, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita tahu di atas segala-galanya, hanya Tuhanlah yang menjadi sumber di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala dan serahkan hidup kepada Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau sampai hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk kami belajar, untuk kami menikmati hidup, untuk kami boleh merasakan setiap keberkatan-keberkatan dari-Mu. Kami mengucap syukur untuk itu semua. Terlebih Tuhan, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Terlebih firman-Mu ini bisa mengubahkan hati kami, bisa mengubahkan pikiran kami, bisa mengubahkan setiap kehidupan kami yang dulu-dulunya tidak berkenan kepada Allah. Dan kami tahu Tuhan, kalau Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami mampu dan kami bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan sekalipun, hal-hal yang sukar sekalipun menurut daging kami, menurut keegoan kami sebagai manusia. Karena kami tahu bersama Yesus kami bisa melakukan perkara yang dahsyat, perkara yang besar, perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Untuk itu mari Roh Kudus berikan kepada kami pengertian yang khusus, berikan kepada kami hati seorang murid yang siap diajar, siap dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih, kami serahkan pembelajaran kami hari ini di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, anak-anak di kelas 7 hari ini tentunya kalian berbangga hati, tentunya kalian bersuka cita karena kalian sudah naik level yang dulunya sekolah dasar dan sekarang kalian memasuki sekolah menengah pertama. Berarti kalian sudah masuk kepada golongan remaja. Kalian sudah harus bisa mengerti, kalian harus sudah bisa berpikir bagaimana untuk bisa merubah hidup, bagaimana untuk engkau bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Mari terus berpikir, mari terus minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepadamu untuk engkau bisa belajar hal-hal yang baik. Hal-hal yang buruk-buruk kemarin kita mau singkirkan itu, kita mau buang itu. Oke? Di dalam pelajaran kita hari ini kita pakai buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Kita mau belajar bersama-sama. Bab pertama mengawali pelajaran kita di semester ini adalah tentang indahnya mengampuni. Sekali lagi, bab pertama pembelajaran kita di semester ini adalah berjudul Indahnya Mengampuni. Bahan Alkitab kita ambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 14,
Matius 6 ayat 14 dan 15, dan Matius 18 ayat 22 sampai 45. Diharapkan setelah pembelajaran ini siswa-siswi mengerti untuk satu, menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui karya penyelamatan Yesus Kristus. Yang kedua, ini juga tidak kalah penting, yaitu bersedia mengampuni orang lain. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu menjelaskan bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Dan yang keempat, yang paling penting dari pelajaran kita, siswa diharapkan untuk bisa mempraktekkan perilaku rendah hati, peduli, dan disiplin sebagai manusia yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan indikator kita untuk pembelajaran kita ada 4 juga. Yang pertama, diharapkan siswa bisa mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus melalui lagu. Nanti sebentar kita belajar. 2, menceritakan pengalaman mengampuni dan diampuni. 3, menjelaskan arti pengampunan. Yang keempat, mempraktekkan perilaku manusia yang telah diselamatkan melalui doa, permohonan kepada Allah, memampukan siswa menjadi siswa yang rendah hati, peduli kepada orang lain, dan berdisiplin diri. Puji Tuhan, kita mau belajar tentang apa itu arti mengampuni. Secara singkat, mengampuni dapat dikatakan sebagai suatu tindakan untuk membebaskan seseorang dari tuntutan karena telah melakukan kesalahan. Alkitab menggunakan beberapa kata dari bahasa Ibrani dan Yunani yang diterjemahkan sebagai mengampuni. Artinya antara lain, kapar dalam bahasa Ibrani yang berarti menutupi dan menyembunyikan. Jadi, mengampuni berarti menutupi dan menyembunyikan pembalasan yang akan ditimpakan. Yang kedua, nasa, juga dalam bahasa Ibrani, yang berarti membawa dan membuang jauh-jauh. Jadi, mengampuni berarti membawa dan membuang jauh-jauh kesalahan orang lain, termasuk juga membuang kebencian terhadap seseorang. Yang ketiga, salah, juga masih dalam bahasa Ibrani, berarti memaafkan. Jadi mengampuni adalah memaafkan atau tidak menuntut orang yang telah bersalah atau membebaskan dari tuntutan atas suatu kesalahan. Yang keempat, dalam bahasa Yunani ada dikatakan di sana karizomai, yang artinya penuh dengan belas kasihan. Jadi mengampuni harus didasari sikap yang penuh dengan rasa berbelas kasihan. Yang keempat, masih dalam bahasa Yunani, apiemi, yang berarti membuang atau mengirimkan jauh-jauh. Sama dengan bahasa Ibrani tadi ya. Masih apesis, ini bahasa Yunani juga, yang berarti pembebasan. Jadi mengampuni berarti memberi pembebasan dari hutang, hukuman, tuntutan, atau pembalasan.
Jadi dari beberapa kata dasar yang dipakai untuk kata mengampuni dapat didefinisikan, mengampuni sebagai membuang jauh-jauh kesalahan orang dan membebaskan orang yang bersalah dari tuntutan pembalasan dengan hati yang memaafkan dan penuh dengan belas kasihan. Dalam kehidupan sehari-hari, mengampuni dapat dimaksudkan sebagai berikut. Pertama, mengampuni berarti memberi pengampunan atau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Memang dalam kenyataannya, kita sebagai manusia mungkin sulit sekali untuk mengampuni, terlebih kepada orang yang sudah sangat-sangat membuat kita jengkel, membuat kita kesal, bersalah kepada kita. Kita cenderung untuk meletakkan diri kita sebagai orang yang paling benar, orang yang paling baik, tanpa berpikir dari sisi orang lain. Orang lain hanya kita lihat sebagai sumber atau pihak dari yang salah, atau segi jeleknya saja. Sebenarnya belum tentu mereka yang bersalah. Mungkin juga karena perbuatan kita juga yang bersalah. Tetapi kadang karena kita sebagai manusia, memang dari dasar awalnya kita egois. Hanya mau menyalahkan orang lain, tidak mau mengakui kesalahan diri sendiri. Contoh, seperti zaman permulaan. Adam tidak pernah mau mengakui kesalahannya. Dia melemparkan kepada Hawa. Hawa pun tidak mau mengakui kesalahannya. Dia melempar kepada ular. Nah, dari sini pun kita harus belajar untuk kita jangan melihat dari sudut pandang kita. Tetapi mari kita koreksi diri. Apakah kesalahan itu terletak kepada kita atau kepada orang lain? Yang kedua, mengampuni bukan berarti melupakan masalah itu, tetapi membebaskan diri kita dari kebencian, dendam, dan amarah. Jadi dengan mengampuni berarti melepaskan diri kita dari kemarahan, kebencian, dan dendam selanjutnya, membiarkan kita semua dalam situasi yang damai dan sejahtera. Yang ketiga, mengampuni adalah keputusan hati untuk memberikan pengampunan. Walaupun tidak mengubah kejadian masa lalu yang sudah terjadi, namun dengan mengampuni kita bisa membuat masa depan kita yang lebih cerah lagi. Dari penjelasan Ibu di atas, kita bisa belajar dan kita bisa mengambil hikmah, mengambil kesimpulan dari semuanya itu. Bahwa mengampuni berarti membebaskan diri dari kuasa kebencian dan diganti dengan damai sejahtera. Yang kedua, tidak bersedia untuk dilukai untuk yang kedua kalinya. Nah, seberapa pentingkah mengampuni dalam kehidupan kita? Ibu katakan penting, sangat penting. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Kristus, pengikut Yesus, kita dituntut belajar untuk mengampuni. Dan ini sebagai pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa sebagai remaja Kristen kita dituntut untuk belajar mengampuni? Kenapa tadi Ibu katakan di atas bahwa mengampuni itu sangat penting?
Karena ada fakta-fakta yang akan kita pelajari. Kenapa? Mengapa mengampuni ini sangat-sangat penting bagi kita. 1. Pentingnya mengampuni bagi remaja Kristen adalah, menurut survei, menurut informasi, bahwa setiap kali manusia marah, terlebih sampai menyimpan perasaan benci dan kemarahan itu, hal ini yang akan mempengaruhi tekanan darah orang tersebut naik. Bahkan jantung akan terpompa begitu kuat berdetak. Itu yang akan mempengaruhi metabolisme. Itu yang akan mempengaruhi psikis kita, kejiwaan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai remaja Kristen diharapkan untuk kita bisa mengampuni. Supaya apa? Supaya memberikan efek positif bagi kejiwaan dan kesehatan kita. Amin. Karena kita manusia, Ibu mau tambahkan sedikit, kita manusia ada terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, roh. Karena kita roh adanya, diciptakan Tuhan, diberikan Tuhan waktu awalnya manusia bisa hidup. Waktu Adam di Taman Eden itu dihembuskan Tuhan, makanya dia bisa hidup. Jadi kita manusia roh. Yang kedua, kita memiliki jiwa. Apa itu jiwa? Jiwa itu bersangkutan dengan keinginan, kemauan, kehendak kita. Itu yang terkandung di dalam jiwa. Dan yang kita lihat ini, tubuh ini adalah fisik yang ada, yang bisa dilihat orang. Jadi ketiga-tiganya sekali lagi harus seimbang. Roh, jiwa, dan tubuh harus seimbang. Makanya kalau roh kita sudah positif, itu akan mempengaruhi jiwa kita yang positif pula, dan akan mempengaruhi di dalam tubuh kita yang positif juga. Oleh sebab itu, tetap belajar seperti ada ayat firman Tuhan yang katakan, hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Iya, benar sekali. Ya. Makanya kita hidup itu harus happy. Kita hidup itu harus sukacita. Karena kalau hidup kita penuh dengan sukacita, hal-hal yang berhubungan dengan sukacita pun itu akan kita dapat. Dan salah satunya, supaya terjadi damai, sejahtera, dan sukacita itu, harus bebaskan hati kita dari dendam tadi, dari amarah tadi, dari kebencian tadi. Bagaimana caranya? Dengan mengampuni. Amin. Kita tidak usah memikirkan dia yang salah, dia yang kurang, dia yang begini, dia yang begini. Tidak. Tetapi mari kita tunjuk kepada diri kita, kita lihat, kita koreksi diri kita. Sudahkah kita benar? Sudahkah yang saya lakukan ini menyenangkan orang lain? Itu yang harus ada di dalam pikiran kita. Dengan kita mengampuni orang lain, kita menyenangkan orang itu, dan kita pun akan disenangkan. Karena tidak ada beban, tidak ada pikiran yang membuat kita gelisah setiap hari. Tetapi kita berpikir hal-hal yang positif. Dan yang kedua, seberapa penting ini mengampuni bagi kita? Karena nomor 2, mengampuni merupakan respon atau tanggapan kita atas kasih dan anugerah Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengampuni kita. Allah saja yang Maha Kudus tidak memperhitungkan pelanggaran dan kesalahan kita.
Kalau kita lihat ke belakang, banyak sekali dosa kesalahan yang sudah kita perbuat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Dia yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih itu mengasihi kita, mengampuni setiap dosa pelanggaran kita. Apalah kita ini manusia yang terbatas adanya, yang punya kelemahan, siapapun itu orangnya. Entah itu saudaramu, entah itu orang tuamu, entah itu kawan-kawanmu, semua punya kelemahan, sama manusia. Kalau kita mau belajar seperti itu, kita pasti akan dengan mudah memberi pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, dengan mengampuni maka seseorang akan dibebaskan dari kebencian dan kemarahan dan akan digantikan dengan damai sejahtera. Artinya orang tersebut tidak dikuasai oleh kebencian, dendam, dan kemarahan, tetapi akan memperoleh perasaan damai sejahtera itu. Keempat, dengan memberi pengampunan dapat memperbaiki hubungan sosial satu dengan yang lain hingga terjalin hubungan yang harmonis dan saling mengampuni. Jadi, mengampuni bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang Kristen, mengampuni itu sebagai keharusan. Namanya harus, itu tidak boleh tidak. Harus dilakukan. Karena ada ayat firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini di dalam doa Bapa kami. Ya. Jadi bagaimana meresponi firman Tuhan ini? Berarti dituntut kita untuk kita bisa mengampuni kesalahan orang lain kalau mau kita diampuni oleh Tuhan. Jadi kuncinya ada dalam hati kita. Ibu katakan sekali lagi, bukan soal mau dan tidak mau, tetapi harus belajar mau mengampuni. Tidak ada kata tidak. Nantilah saya mengampuni kalau hati saya sudah enak. Tidak. Tetapi kita harus belajar untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi, pasti ada yang bertanya, bagaimana saya bisa mengampuni? Dia sudah sangat salah kepada saya. Dia sudah sangat menyakiti saya. Nah, bagaimana? Dia sudah sangat menyakiti saya. Dia sudah sangat membuat saya kecewa. Saya tidak akan bisa mengampuninya. Saya tidak akan bisa melupakannya. Ya, benar. Itu pun dipertanyakan. Sebagai orang Kristen pasti mempertanyakan, berapa kali sih saya ini harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Di dalam firman Tuhan, ayo kita buka kembali Alkitab kita. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-21 dan 22. Ini pun pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus. Ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Pertanyaan si Petrus. Lalu Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70
kali 7 kali. Jadi kita yang memang mengaku di dalam hati, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut kita bahwa kita ini pengikut Kristus, kita seharusnya dan sepatutnya lah untuk mengikuti aturan Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? 7 kali, kata Petrus, tidak. Tetapi 70 kali 7 kali. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Terlebih kepada Petrus yang waktu itu bertanya kepada dia. Dan kita juga mau belajar di dalam perjanjian lama, siapa tokoh yang sangat-sangat baik sekali, walaupun dia sudah sedemikian rupa dibenci, sedemikian rupa dibuat sengsara hidupnya. Siapa? Ada yang bisa tebak? Iya, benar sekali. Kita belajar kehidupan dari Yusuf. Bagaimana seorang Yusuf yang dibenci saudaranya dan bahkan sempat mau dibunuh oleh saudaranya, tetapi akhirnya dia menjadi orang kedua negeri Mesir waktu itu. Dia tidak pernah berpikir, dia tidak pernah menyalahkan orang lain, dia tidak pernah menyalahkan saudaranya, dia tidak pernah menyalahkan orang tuanya, dia tidak pernah menyalahkan situasi yang ada di sekeliling dia. Kalau kita belajar kejadian tentang Yusuf ini, sungguh sesuatu yang luar biasa untuk kita. Mungkin kalau kita di zaman yang sekarang diperhadapkan dengan kejadian seperti ini, mungkin kita pun tidak mampu. Tetapi karena kita sudah belajar tentang bagaimana mengampuni, itu akan menimbulkan damai sejahtera kita, menimbulkan kesehatan secara psikis, secara kejiwaan, kesehatan secara tubuh kita. Itu yang akan memotivasi kita untuk belajar mengampuni orang lain, bukan? Bukan siapa-siapa lagi, bukan orang lain, tetapi saudaranya sendiri yang menjerumuskan si Yusuf ini untuk hidup sengsara, untuk hidup yang tidak layak, yang harusnya dibuang menurut pemandangan saudara-saudaranya. Tetapi kalau di pikiran kita ada pikiran positif tadi, Tuhan akan terus angkat kita, naik, dan terus naik. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus percaya, kita harus yakin untuk mengimani pengampunan ini. Kalau Tuhan saja mau mengampuni kita yang berdosa, apalagi kita. Mari kita terus belajar untuk bisa mengampuni orang lain. Untuk bisa mengampuni, kita perlu bantuan Roh Kudus. Karena Ibu katakan memang tidak gampang untuk kita melakukannya. Kalau mengucapkannya aja dengan kata-kata mungkin gampang. Ya, aku mengampuni kamu. Tetapi di dalam praktek belum tentu. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus belajar, bukan? Seperti Tuhan Yesus mau mengampuni setiap dosa pelanggaran kita. Kita juga harus mau mengampuni. Mungkin saat ini engkau banyak menyimpan kesalahan. Engkau banyak menyimpan dendam, sakit hati kepada siapapun. Bersihkan dirimu, bersihkan hatimu dari hal-hal itu. Minta dan datang kepada Tuhan, supaya Tuhan pulihkan hatimu, supaya Tuhan berikan kepadamu hati yang baru, untuk bisa mengampuni dan membebaskan hidupmu dari setiap belenggu dendam, belenggu kebencian itu. Mari kita bersama-sama meminta kepada Dia, karena kita tahu pengorbanan Yesus
itu sungguh sangat besar bagi kita. Kita juga terus mau belajar dan belajar. Karena ada firman Tuhan juga yang katakan, Efesus 4, ya, terdapat dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita mau belajar untuk membuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dari dalam hati kita. Supaya apa? Tuhan gantikan kita dengan kasih, dengan kerendahan hati, dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Inilah pembelajaran bagi kita hari ini, supaya kita terus belajar untuk mengampuni. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Biarlah pelajaran kita hari ini membekali hidup kita. Kita mau belajar terus untuk kita bisa mengampuni orang lain. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Sambil kita tunduk kepala dan kita renungkan pujian ini. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Sekali lagi, mengampuni, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan
Terima kasih Tuhan buat pembelajaran kami hari ini, untuk kami belajar mengampuni seperti Yusuf yang mau mengampuni saudara-saudaranya walaupun dia dibuat sengsara hidupnya. Tetapi karena penyertaan-Mu, karena pertolongan-Mu, dan karena hidup Yusuf itu selalu berpikir positif, hidup Yusuf selalu benar, makanya Engkau terus angkat dia sampai menjadi wakil raja. Kami juga tahu Tuhan, kalau kami belajar terus mengampuni, keberkatan demi keberkatan juga Engkau akan limpahkan dan berikan kepada kami. Untuk itu Bapa, kami mau belajar membuang segala kegeraman, kami mau buang kepahitan, kami mau buang setiap dendam dan amarah dari dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku buang ke dalam kerajaan maut, dan biarlah digantikan Tuhan dengan damai sejahtera dan pikiran-pikiran yang positif yang daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kalau hidup kami selalu berpikir positif, hidup kami selalu berpikir semua yang terjadi itu adalah kehendak-Mu, kami akan terus belajar menikmati hidup yang ada. Walaupun banyak orang yang membenci kami, walaupun banyak orang yang menyakiti hati kami, tapi karena kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kami, itu yang akan kami terima dalam hidup kami. Kami tahu banyak di sekeliling kami Tuhan, orang-orang yang berhati jahat, orang-orang yang berhati tidak baik, ingin menjatuhkan kami. Tapi kalau Allah ada di pihak kami, kami akan bisa terus menjadi pemenang. Karena bersama Yesus kami bisa lakukan perkara-perkara yang luar biasa dan ajaib. Terima kasih, biarlah pengampunan ini terus menjadi bagian kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur buat pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami serahkan hidup kami. Haleluya, amin. Oke, shalom untuk kita semua dan belajar terus untuk mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.